ya kak, nggak ada ucapan sukses kah segala macam, kayak ya udah kayak gitu, online aja, daring aja, jadi ya enak jadi aku nggak bisa pakai gaya, nggak bisa make up ini itu gitu, nggak bisa ngomong di depan orang juga, iya kayak gitu, memang nggak enak. Jumpa lagi dengan aku Dewi di channel aku Beauty Timer. Kali ini aku bakal membahas mengenai curhatan sih. Curhatan itu tentang ya seputar dunia percintaan. Ini tahun 2020 akhirnya sudah sekarang itu. Jadi ini sangat mengganggu dan disclaimer buat video ini karena di video ini bakalan banyak sekali curhatan aku, jadi so buat kalian yang gak mau nonton udah skip aja, atau buat kalian yang masih mau mendengarkan keluh kesah aku dan curhatanku kali ini, oke, terima kasih. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi gini, aku lulus itu diumumin lulus, dan waktu hasil UN terkeluar kan aku SMK ya. Oke, buat kalian yang masih belum kenal aku, kenalin nama aku Dewi Sri Pamungkas, dan aku anak perbankan SMK di salah satu SMK swasta. Sebenarnya gini, aku itu adalah lulusan tahun 2020, 2019, 2020. Nah, di lulusan tahun ini aku kan baru lulus SMK. Jadi kalau SMK sih apa namanya ada event ya, kalau anak-anak SMA sampai SD sekarang ini lulusan ini tahun ini itu enggak ada UN. Jadi pada masa-masa aku nih, jadi UN terakhir ini itu waktu anak SMK. Nah, aku UN itu tanggal 16 Maret 16 Maret aku mulai laksanain UN. Terus tanggal 3 Mei aku dapat pengumuman sama sekolah aku bahwasanya tanggal 3 Mei itu aku dapat hasil nilai UN-nya keluar. Jadi terus tanggal 14 atau 14 Mei ini, 14 Mei itu udah keluar SKL atau surat keterangan lulus. Jadi tanggal 14 Mei aku sudah dinyatakan lulus. Dan gini, jadi kisah sedihnya ya, kisah susah sedihnya selama menjadi anak SMK itu, apalagi SMK perbankan ya, sebenarnya sekolah perbankan ini tuh jarang dipandang sama banyak orang, karena kan kebanyakan orang taunya cuma akuntansi ya, sekolah akuntansi kayak gitu-gitu. Sekolah perbankan itu memang apa namanya baru, jurusan yang baru, tahun 2012 baru rilis kalau nggak salah. Karena memang kalau kita kerja di bank itu sebenarnya itu semua jurusan itu bisa sebenarnya, tapi memang ini itu dikhususkan untuk orang-orang yang mau belajar tentang perbankan. Jadi mereka membuatlah sekolah itu, sekolah jurusan perbankan ini. Dan buat kalian yang masih belum tahu, sekolah aku itu sekolah swasta di Kediri, Jawa Timur. Karena aku orang Kediri, ini memang salah satu lika-liku yang aku alami di sekolah perbankan. Karena memang kalau perbankan itu kita nggak tahu ya, soalnya apa sih gitu, mata pelajaran yang diajarkan di sana itu apa aja sih. Sebenarnya tuh hampir-hampir mirip sama akuntansi, cuman kalau akuntansi itu memang keseluruhan. Jadi kalau perbankan itu kan cuma hanya selingkupnya perbankan, karena kan sistem perbankan itu kan sebuah lembaga atau badan usaha, dan dimana badan usaha itu memang ada sistemnya, dan kita mempelajari sistem kayak akuntansi di perbankan itu apa aja, terus bagaimana lembaga keuangan itu apa aja. Jadi juga hampir sama sih kalau kalian mau masuk
apa namanya, pengen ke akuntansi gitu, tapi 11-12 nih aku kan biasanya kalau mau SMK itu kan dipilih dua jurusan, pilihan dua jurusan, kamu mau milih apa namanya, akuntansi atau multimedia segala macam, kan pasti ada banyak tuh di SMK. Buat kalian yang masih belum tahu itu, karena kan lulusan SMP kan kita nggak hanya masuk pelajaran-pelajaran umum kayak anak-anak SMA gitu kan. Kalau anak SMA itu dibagi-bagi, ada yang IPA, ada yang IPS, tapi aku nggak tahu soal tahu menahu soal um, pembagian itu. Tapi katanya itu katanya teman-teman aku itu biasanya kalau anak-anak gimana sih anak IPA sama IPS itu dites. Jadi pada saat kelas 1 atau berapa itu pada saat mau masuk kayak gitu dites IQ mungkin ya. Jadi kayak gitu, terus ditentukan lah sama gurunya itu kamu masuk kemana nih, kamu masuk di IPA atau kamu masuk di IPS. Bukan danem kamu atau nilai nem kamu itu tinggi mana atau enggak. Tapi sekarang ini sih nggak ada UN ya, jadi anak-anak sekarang ini juga bingung kalau mau apa namanya kemananya. Soalnya ini kalau nilai itu kan di sama rata kan aku juga nggak tahu sih, soalnya memang gimana sistemnya nanti anak-anak sekolah ini nanti kayak gimana. Nggak masalah sih kalau guru SMP sih biasanya merekomendasikan kalian harus ke negeri dulu, tapi ya memang kalau kalian mau masuk ke sekolah negeri itu sekolah sekolah ya, kalau kalian mau dari SMP nih, dari SMP mau ke SMA atau SMK gitu kan, kalian harus pilih negeri dulu lah baru swasta, jangan kayak aku langsung swasta kayaknya. Kalau seandainya nggak ada pilihan lain ya udah nggak apa-apa langsung sekolah swasta. Dan sekolah swasta itu SMK, apalagi SMK itu kalian pasti harus di apa namanya, nggak dites kayak anak SMK. Itu kalian disuruh pilih nih, biasanya juga sih tergantung apa namanya sekolahnya ya, pihak sekolahnya, tapi kebanyakan itu memang anak-anak peserta didik itu disuruh untuk apa namanya ya, buat dua pilihan jurusan gitu maksudnya. Kamu mau masuk akuntansi, perbankan, farmasi, keperawatan, multimedia, rekayasa perangkat lunak, atau TKR, atau teknik mesin, teknik listrik, kan banyak banget tuh di apa namanya di sekolah swasta. Dan sekolah anakku juga termasuk banyak jurusannya, jadi 6 kalau nggak salah 6 jurusan. Jadi pusing juga kalau mau milih gitu. Jadi kalau di sekolah SMK itu biasanya ada yang jurusan kesehatan, ada jurusan yang bismen, terus ada jurusan mesin segala macam, aku nggak tahu itu. Tapi biasanya kalau di aku itu kan ada juga antara bidang kesehatan sama bidang bismen. Jadi bismen itu business management. Jadi kalau business management itu dia itu ada jurusannya tuh, ada akuntansi, ada perkantoran, ada lagi perbankan, ada lagi kalau untuk multimedia sama rekayasa perangkat lunak juga masuk bismen ini. Tapi kalau kesehatan itu kan keperawatan sama farmasi. Jadi kayak gitu. Terus aku kan pada saat itu juga bingung mau pilih jurusan mana. Kamu masuk di ini aja deh, kamu masuk di perbankan. Dulunya malah aku tuh di perkantoran. Jadi kalau perkantoran tuh rada-rada enggak terhubung sama perbankan sih. Ya ada sih, cuman kalau mata-mata pelajarannya itu hampir mirip akuntansi kalau perbankan. Jadi pada saat itu aku milih perkantoran, semua perkantoran. Jadi dua jurusan, kan ada dua pilihan tuh, aku pilih semuanya perkantoran. Ini kan gila ini orang yang gimana gitu kan. Setelah itu pada saat daftar ulang itu apa namanya, kan kalau ada swasta lain kan dites dulu kan, dites, disaring segala macam. Terus pada saat sudah daftar ulang, jadi aku pindah
pindah jurusan. Jadi aku hapus formulir pendaftarannya, aku pindah ke perbankan nomor 2-nya perkantoran. Nah jadi kayak gitu, itu ceritanya kenapa aku milih perbankan, karena memang direkomendasikan oleh kakak aku, karena memang kalau di perbankan itu bagus segala macam ya, kayak gitu seputaran kayak gitu ya, bikin laporan laba rugi, terus bikin jurnal umum, buku besar, neraca saldo, itu pasti ada. Jadi akuntansi dasar itu sudah harus hafal di luar kepala sih. Tapi ada beberapa sih, kalau kalian mau pengen belajar di hampir sama mirip ekonomi juga ada di perbankan. Jadi jurusan bisnis manajemen yang dasar-dasar itu ada di perbankan, kalau kalian mau itu ya. Nah setelah lulus di di perbankan ini, di SMK perbankan ini, aku mau nerusin kuliah. Tapi pada saat sekarang ini ya, sekarang ini musim corona, aku aja kayak gini tuh rasanya. Nganggur itu, jadi orang nganggur itu tahu karena apa, kayak gimana ya, ternyata tuh orang nganggur tuh nggak enak banget. Dan apalagi tetangga tuh selalu ngomong, ini kamu gimana, kamu ini. Saat itu aku kan ikutan SNMPTN, terus keterima masuk rapotnya. Tapi sayangnya pokoknya kayak gitulah. Itu cerita kolam yang, jadi pada intinya pada saat aku mau masuk, pengen kuliah itu, pada saat itu aku dibuletin sama orang. Jadi kayak, oh mungkin ini takdirnya kali ya, takdir. Jadi aku nggak bisa masuk SNMPTN. Tapi buat kalian yang bener-bener pengen banget masuk lewat jalur ini, kalian harus belajar, kalian harus dapetin ranking, kalian harus punya nilai yang bagus. Tapi sebenarnya nggak terlalu harus dapet ranking juga sih, lebih kayak mempertahankan nilai kalian di raport. Soalnya memang bener-bener penting itu untuk SNMPTN jalur undangan. Kalau untuk SBMPTN aku nggak tahu ya, karena aku juga nggak belajar, karena itu pelajaran itu beda banget sama anak SMA. Jadi beda banget. Kalau anak SMK sih SMA sih masih mending ya, ada pelajaran ini pelajaran itu. Tapi kalau udah anak SMK itu jurusannya tuh kayak pelajarannya tuh menjurus untuk profesi kalian gitu, untuk yang kalian tekuni, keahlian kalian di bidang apa segala macam. Jadi itu pelajarannya hanya seputar itu. Jadi kalau ada aku nih perbankan nih, anak-anak perbankan nih pasti tahu. Jadi kalau anak perbankan itu nggak ada banyak membahas soal IPA segala macam, fisika nggak ada, kimia nggak ada, biologi juga nggak ada, sedikit banget. Terus ya cuma kayak lingkungan hidup segala macam cuma sedikit. Terus pelajaran kayak matematika kan juga kayak dibedakan. Jadi ya seperti itu sih, jadi memang rada-rada susah karena kan pelajarannya itu berbeda. Jadi buat kalian yang menganggap itu sama, sebenarnya itu berbeda. Jadi harus mempelajari terlebih dahulu, harus latihan terlebih dahulu. Kalau nggak latihan juga nggak akan bisa. Soalnya tes SBMPTN itu kan juga susah. Ya ampun, ya kayak gitulah. Tes SBMPTN itu sangat susah kalau kita nggak mau belajar. Kalau anak-anak SMK, terus ada nih anak-anak SMK yang dapet atau keterima perguruan tinggi kalau ikut SBMPTN. Nah kalau ikut SBMPTN sih nggak masalah gitu, tapi kan mereka itu
belajar dari apa namanya, dari nol ya, belajar dari pada saat dia itu apa namanya masih kelas 1 gitu. Jadi masih belajar, di sisi belajar belajar untuk pelatihan SBM. Kalau aku sih UN-nya karena UN aku dicepetin, dan aku juga pada saat itu PSG-nya kan kelas 3, naik ke kelas 3. Jadi pada saat aku itu PSG bulan Juni Juni 2019, Juni sampai bulan, oh 3 bulan Juni, jadi bulan September. Dan yang masih belum tahu itu magang itu apa sih, PSG itu apa sih. PSG itu sama, hampir sama kayak magang ya. Kalau magang itu anak-anak kuliah, tapi kalau PSG itu artinya sama kayak praktek, prakelin ya. Kalau bahasa sekarang itu prakelin, tapi kalau bahasa lama itu PSG untuk anak-anak SMK. Terus kalau bahasanya anak kuliah itu magang. Nah, pada saat prakerin atau praktek kerja industri itu kan aku waktu naik kelas 3 ya, kelas 2 naik ke kelas 3. Jadi pada saat Juni 2019 itu sampai bulan September aku selesai. Dan di bulan September itu kan setelah apa namanya masuk kelas 3 ya, masuk kelas 3 awal itu kan masih belum ada pelajaran pada sampai bulan Oktober. Oktober atau November baru baru apa ya namanya, Oktober atau November gitu loh, baru pelajaran awal, pelajaran KBM. Jadi pada saat bulan Oktober atau enggak November itu baru KBM dimulai. Jadi sudah kondusif pada saat itu, semuanya ya langsung ke UN untuk mengejar UN. Kalau untuk pelatihan SBM segala macam juga nggak sempat, karena kan November, terus Desember, Januari, Februari, Maret udah Hamin.